Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak stuck gitu? Ngulangin kesalahan yang sama terus-terusan padahal udah tahu salah. Nah, buku Gunung Itu Adalah Dirimu dari Brianna Wiest kayaknya punya jawaban buat kita. Ini tuh bukan cuma buku biasa, tapi lebih kayak peta buat naklukin rintangan terbesar dalam hidup kita. Ya, diri kita sendiri. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pada akhirnya, bukan gunung yang harus kau kuasai, tapi dirimu sendiri. Wah, dalam banget ya. Kalimat ini benar-benar jadi inti dari semuanya. Jadi ide utamanya itu radikal banget loh. Perjuangan terberat kita itu bukan melawan dunia luar, tapi justru melawan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, ini nih pertanyaan yang bisa bikin mikir keras kan? Coba bayangin, gimana kalau sabotase diri, si musuh bebuyutan yang selalu kita lawan, ternyata justru lagi mencoba nolongin kita? Kedengerannya aneh banget ya kan? Tapi coba deh kita selami lebih dalam lagi. Oke, siap-siap ya. Kita mulai mendaki ini. Bagian pertama, kita harus kenalan dulu sama rintangan kita. Wes nyebutnya gunung. Dan katanya semua orang punya gunungnya masing-masing. Pertanyaannya, gunung itu apaan sih sebenarnya? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Jadi gini, lupakan dulu deh masalah sehari-hari kayak ban bocor atau gagal di kerjaan. Bukan itu. Gunung ini tuh jauh lebih dalam. Ini tuh soal pola yang berulang terus dalam hidup. Mungkin rasa cemas yang nggak hilang-hilang. Atau kok bisa ya hubungan asmara polanya gitu-gitu lagi. Atau semangat yang tiba-tiba hilang di tengah jalan. Coba deh renungin bentar. Apa ya gunung kamu? Nah, ini poin kuncinya. Kalau ada masalah yang muncul terus-terusan, itu udah bukan soal sial lagi. Itu tandanya kita lagi berhadapan langsung sama diri kita sendiri. Gunung ini tuh sebenarnya tumpukan dari trauma, cara kita beradaptasi, sama mekanisme pertahanan diri yang udah kita bangun bertahun-tahun. Oke, sekarang kita masuk ke tokoh antagonis dalam cerita kita, si sabotase diri. Tapi gimana kalau selama ini kita salah sangka sama dia? Siap-siap ya, bagian ini bakal benar-benar mengubah cara pandang kita soal perilaku yang suka merusak diri sendiri itu. Ini dia gagasan utamanya. Sabotase diri itu bukan berarti kita benci sama diri sendiri. Bukan juga karena kita lemah atau kurang niat. Justru sebaliknya, itu adalah cara alam bawah sadar kita yang agak aneh gitu, buat mencoba memenuhi kebutuhan yang nggak terpenuhi. Coba deh lihat perbandingannya. Yang di kiri itu kan yang sering kita omongin ke diri sendiri. Ah, gue males, gue emang payah. Tapi coba lihat kebenaran di baliknya, yang di kanan. Ternyata sabotase diri itu adalah mekanisme pertahanan. Itu cara otak kita buat nyari aman, buat nolak sesuatu yang baru dan jujur aja menakutkan. Jadi, apa sih sebenarnya motivasi di baliknya? Ya, intinya semua soal pertahanan diri. Kita ngelakuin itu buat ngatasin kebutuhan yang nggak terpenuhi, buat ngelola rasa takut, bahkan buat ngehindarin perubahan baik yang rasanya aneh atau asing buat kita. Jadi ini bukan soal kita pengen gagal loh. Ini soal keinginan yang salah kaprah buat merasa aman. Oke, sekarang kita benar-benar mulai mendaki. Di bagian ini, kita bakal belajar cara make emosi-emosi yang paling susah, kayak marah, sedih, sebagai alat bantu buat mendaki. Ini semua tentang mengubah cara kita ngelihat pemicu emosi. Ini konsep yang kuat banget sih. Coba deh bayangin sesuatu yang biasanya bikin kamu kepanasan, entah itu omongan orang, situasi tertentu. Nah, bukannya lari, buku ini justru ngajak kita buat deketin. Kenapa? Karena di dalam rasa marah, cemburu, atau takut itu ada pesan rahasia, pesan yang bisa nuntun kita ke kebebasan. Nah, ini kayak kamus emosi buat kita. Lihat deh, pas kita marah, itu bukan cuma emosi negatif biasa. Itu sinyal kalau ada batasan kita yang dilewatin. Atau cemburu, itu bukan berarti kita orang jahat. Itu justru kayak kompas yang nunjukin apa sih yang sebenarnya kita pengenin. Setiap perasaan itu pemandu kita. Akhirnya, kita sampai di tahap terakhir perjalanan. Puncaknya. Disinilah semua pemahaman tadi kita ubah jadi aksi nyata. Ini semua tentang menguasai diri sendiri. Penting nih, tujuannya tuh bukan buat ngehancurin gunungnya, itu nggak mungkin. Tujuannya adalah jadi pendaki yang lebih jago. Jadi, penguasaan diri itu soal ngebangun kekuatan dan kebijaksanaan dari dalam, biar kita bisa ngelewatin medan sesulit apapun di depan. Ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, harus jujur sama diri sendiri. Stop nyalain orang lain atau keadaan. Kedua, kita jadi detektif buat diri kita sendiri. Cari tahu apa sih kebutuhan kita yang sebenarnya. Dan yang paling penting, langkah ketiga, bertindak. Tapi bertindaknya berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan perasaan yang lagi naik turun saat itu. Jadi ini kunci-kunci buat sampai ke puncak. Intinya, kita ngebangun fondasi yang kokoh.
Paham sama emosi, ngelepasin masa lalu, terus dengan sadar ngerancang masa depan. Dan ingat 2 poin terakhir ini penting banget, bertindak berdasarkan prinsip, bukan cuma passion atau perasaan sesaat. Itulah yang bikin perubahan jadi permanen. Wah, kalimat ini dalam banget dan mungkin kedengarannya agak ngeri ya. Setiap perubahan besar itu pasti ada harganya. Harganya ya zona nyaman kita, hubungan yang udah nggak sehat, bahkan mungkin identitas kita yang lama. Tapi pengorbanan ini perlu banget buat kita bisa benar-benar tumbuh. Dan kita tutup dengan kutipan yang keren banget ini. Ini mengubah cara kita ngelihat pengorbanan tadi. Jadi apa yang kita lepas, itu bukan kehilangan. Justru itu pembebasan. Kita kayak ngelepasin baju yang udah kesempitan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku korbankan? Tapi, mau jadi siapa aku setelah sampai di puncak gunung itu?